kalian mengetahui tentang perahu sande? Perahu sande adalah jenis perahu layar bercadi yang telah lama digunakan melaut oleh nelayan Mandar atau sebagai alat transportasi antar pulau. Perahu ini memiliki ukuran yang bervariasi dengan lebar lambung berkisar antara 0,5 sampai 1 meter dan panjang 5 sampai 15 meter dengan daya angkut mulai dari beberapa ratus kilogram hingga 2 ton lebih. Bentuknya yang ramping menjadikannya lebih lincah dan lebih cepat dibandingkan dengan perahu layar lainnya. Nama sande berasal dari bahasa Mandar yang berarti runcing. Perahu ini merupakan warisan kebudayaan bahari masyarakat Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Sulawesi Barat atau Sulbar adalah sebuah provinsi di bagian barat Pulau Sulawesi. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Sulawesi Barat adalah provinsi ke-33 dalam negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004 dan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Luas Provinsi Sulawesi Barat sekitar 16.787,18 km persegi. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berada di kota Mamuju. Kota ini merupakan sebuah kabupaten yang masih dipimpin oleh bupati. Kabupaten ini menjadi jembatan ekonomi ataupun budaya kota Palu dan Makassar. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sekitar 1.419.229 jiwa dengan mayoritas beragama Islam sekitar 80,24%. Suku asli dari Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari beberapa etnis atau suku antara lain suku Mandar tersebar di semua wilayah kabupaten di Sulawesi Barat. Suku Mamasa dan Toraja berdiam di Kabupaten Mamasa. Suku Galumpang berdiam di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Suku Mamuju berdiam di Kabupaten Mamuju. Dan suku Pate berdiam di Kabupaten Polewali Mandar. Bahasa daerah yang dominan di Sulawesi Barat adalah bahasa Mandar. Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari beberapa sektor antara lain pertanian dan perkebunan seperti kakao, kelapa, cengkeh, dan kopi. Sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Dan sektor pariwisata, sejarah Sulawesi Barat. Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat. Mandar dapat berarti tanah Mandar, dapat juga berarti penduduk tanah Mandar atau suku Mandar. Pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, negeri-negeri Mandar menyatukan diri menjadi sebuah negeri yang lebih besar, yaitu Tanah Mandar yang terdiri dari Pitu Uluna, Salu, dan Pitu Babana Binanga. Pitu Babana Binanga lah yang terkenal dengan armada laut Mandar dalam perang Goabone di abad ke-17. Suku Mandar terdiri atas 17 kerajaan, 7 kerajaan hulu di mana pusat musyawarah ada di Kerajaan Mambi yang disebut Pitu Uluna Salu. Kerajaan Muara yang disebut Pitu Babana Binanga. Dan 3 kerajaan yang bergelar Kakaruanna Tiparitikna Uhai. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Provinsi Sulawesi Barat dibagi 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi 4 onder Afdeling, yaitu
Onderafdeling Majene, Onderafdeling Mamuju, Onderafdeling Polowali, dan Onderafdeling Mamasa. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1962. Pada masa itu, di Pulau Sulawesi terdapat 3 provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963, usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, pemerintah memekarkan Sulawesi bagian selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca reformasi. Terbentuknya beberapa provinsi baru di Indonesia seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo menjadi api penyulut perjuangan semesta rakyat untuk pembentuk Provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru pada tanggal 5 Oktober 2004. Sehingga Provinsi Sulawesi Barat resmi menjadi Provinsi ke-33 Indonesia. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Sulawesi Barat. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat adalah kota Mamuju. Kota ini merupakan kota yang diapit oleh pantai dan perbukitan dengan deretan kapal nelayan khas Mandar di tepi pantai kota Mamuju. Lambang Sulawesi Barat terdiri dari beberapa bagian berupa balai ngaletak atau periuk berwarna putih yang melambangkan ciri khas Sulawesi Barat. Di tengah lambang terdapat artefak Meander Kalumpang tegak yang berwarna emas melambangkan kerajaan suku Mandar. Daratan dan lautan menggambarkan geografi Sulawesi Barat. Gunung dan sawah menggambarkan gugusan gunung dan persawahan yang luas. Perahu sande adalah perahu tradisional suku Mandar. Ombak berjumlah 5 melambangkan 5 kabupaten. Padi dan bunga melati melambangkan kesejahteraan dan keharuman. Trisula atau Dwapaka melambangkan keberanian. Payung melambangkan perlindungan dan bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Provinsi Sulawesi Barat memiliki 6 kabupaten dan kota madya antara lain Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polewali Mandar. Anjungan Pantai Manakara adalah pantai yang berada di Teluk Mamuju, tepatnya berada di Binangga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Pantai ini merupakan tempat yang tepat untuk menikmati sunset. Di pantai ini terdapat Tugu Perdamaian dengan 6 pilar merah, penanda 6 kecamatan, dan gong raksasa yang menggambarkan simbol-simbol agama sebagai simbol keharmonisan antar semua golongan. Pulau Karampuang adalah salah satu pulau yang terletak di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Pulau ini memiliki luas kurang lebih 6 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 2.937 jiwa pada tahun 2018. Pulau Karampuang terkenal akan kekayaan biota lautnya dengan hamparan terumbu karang warna-warni dengan ratusan jenis ikan kecil. Pulau Pasir Putih Polowali Mandar merupakan pulau yang terletak di Desa Tonyamang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polowali Mandar. Pulau ini juga dikenal dengan Pulau Toraja. Di sekitar Pulau Pasir Putih terdapat gugusan pulau-pulau dan deretan terumbu karang dengan berbagai jenis biota laut. Pantai Dato merupakan pantai yang terletak di lingkungan Panggale, Kelurahan Bawurung, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Pantai ini terkenal dengan pemandangan pantai pasir putih dan tebing karang yang indah.
sepanjang garis pantai Dato merupakan rumah bagi berbagai jenis kepiting dan kerang dan beragam jenis ikan laut, dan di pantai ini juga merupakan lokasi pelaksanaan lomba perahu tradisional suku Mandar. Pantai Mampie merupakan pantai yang terletak di Dusun Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polowali, Mandar. Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 3 km. Di area timur pantai juga terdapat tempat budidaya rumput laut. Pantai Palipis merupakan pantai yang terletak di Desa Balak, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polowali, Mandar. Pantai ini memiliki keindahan alam yang memukau, dipenuhi dengan aneka pepohonan yang tinggi dan rimbun, dengan hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan deretan terumbu karang yang indah. Selain pantai, Sulawesi Barat memiliki air terjun yang indah, antara lain air terjun Tamasapi, air terjun dengan ketinggian 75 meter yang berada di Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Air terjun Limbong Kamandang, air terjun dengan ketinggian sekitar 100 meter berlokasi di Desa Kura, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polowali, Mandar. Hanya orang yang mulia bisa memuliakan orang lain, dan hanya orang yang hina bisa menghinakan orang lain. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.